Halo adik-adik semua, selamat datang di Bina Iman Remaja at Home, Santo Gabriel Pulau Gebang. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Injil Markus. Yuk kita mulai. Da Bapa, Putra, Kudus, amin. Allah Bapa, kami bertutur atas hari ya indah ini. Tak enak kami dapat berkumpul bersama untuk melakukan berbakdamu. Batulah kami ya Bapa, semoga kami dapat ramin ajarah yang akan dapat melalui baca Injil, sehingga dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Doa ini kami bacakan dengan bakaran itu Tuhan, amin. Ya Bapa, Putra, Kudus, amin. Bacaan dari Injil Markus. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi. Ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari ini atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, hari ini kita mendengarkan Injil mengenai kedatangan Yesus untuk yang kedua kali. Kedatangannya kembali adalah suatu peristiwa yang penuh sukacita. Ia akan datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Seluruh alam semesta dan para malaikat akan berkumpul menyambut kedatangannya. Yesus akan datang kembali membebaskan kita dari segala dosa, menghibur yang susah, menyembuhkan yang sakit. Dia akan membawa semua umat beriman masuk ke dalam surga untuk hidup bersama Dia selama-lamanya. Sesuai dengan doa dalam Bapa Kami yang kita daraskan setiap hari. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Adik-adik, apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan? Contohnya, kita akan bertemu dengan teman. Apa yang harus kita persiapkan? Pertama, pastinya mandi dong, membersihkan diri dengan sabun yang wangi. Kedua, mempersiapkan bersama ibu makanan-makanan yang enak-enak, minuman yang manis-manis, makanannya yang banyak, ada es, ada cemilan-cemilan yang enak. Ketiga, menyiapkan waktu yang tepat. Kira-kira enaknya jam berapa ya teman-teman datang ke rumah? Terus, yang keempat, setelah kita datang, kita saling bercerita. Pengalaman pribadi, terus berkeluh kesah, pokoknya semuanya gembira deh. Begitu juga
jika kita akan bertemu dengan Yesus. Kita harus mempersiapkan dengan baik. Yang pertama, mempersiapkan hati dan pikiran. Hati kita harus bisa membuka untuk menerima sabdanya, menerima kasih-Nya. Pikiran kita juga harus bersih. Kita harus memaafkan orang-orang yang ada di sekitar kita, melupakan dendam-dendam yang ada, dan berusaha sebaik mungkin supaya mereka juga bisa memaafkan kita. Yang kedua, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun atas semua kesalahan kita. Dalam misa, untuk permulaan ibadat akan menyanyikan lagu Tuhan Kasihanilah Kami. Itu tanda kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang ketiga, mengikuti misa dengan hikmat. Walaupun kita misa di rumah secara online, kita dapat mengikutinya dengan hikmat. Pertama, berbaju yang sopan dalam misa, mempersiapkan minimal setengah jam sebelum misa mulai. Nah, bagi adik-adik yang sudah bisa mengikuti misa offline, datang ke gereja juga harus mempersiapkan dengan baik. Datang tepat waktunya setengah jam sebelumnya, karena masih banyak persiapan yang harus dilakukan seperti mengecek suhu, barcode, dan peduli lindungi. Yang keempat, setelah datang ke gereja, kita berdoa, berbicara pada Tuhan seperti kita berbicara dengan teman-teman kita. Keluarkan isi hati kita, masalah kita, kegembiraan kita, dan rasa syukur kita. Nah, itulah adik-adik, apa yang bisa kita persiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Semoga adik-adik semua dapat memahami isi cerita Injil pada hari ini. Oke? Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam pertemuan hari ini. Semoga kami selalu berjaga-jaga untuk mempersiapkan kedatangan Putra-Mu Yesus Kristus dengan menjalankan hidup sesuai ajaran-Mu. Bapa, kami mohon rahmat-Mu bagi teman-teman yang tidak bisa hadir dalam pertemuan hari ini. Semoga mereka selalu dalam naungan kasih-Mu. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa bersama dengan Putra dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik semua, demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga kita selalu berjaga-jaga dengan penuh sukacita. Untuk menutupnya, kakak punya sedikit pantun.
bermain gala di tengah desa. Bersama teman bersukacita. Berjaga-jagalah senantiasa supaya pantas menyambut kedatangan Yesus Tuhan kita. Dadah, sampai ketemu lagi.